Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya, Awali Rizky, di akun Awali Rizky pada platform X atau Twitter. Kali ini membacakan 5 cuitan yang saling berhubungan. Ini sudah menjadi kebiasaan saya. Mudah-mudahan pemirsa yang punya akun Twitter bisa memfollow saya. Saya secara rutin, kadang sehari beberapa kali, kadang sekali untuk menyajikan data-data sekaligus sedikit insight, dan ini saya bacakan dengan sedikit tambahan komentar. Cuitan pertama saya bacakan itu saya tulis RPJMN 2025-2029, jadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 itu adalah berdasar peraturan presiden tentang RPJMN. Karena tiap awal pemerintahan setiap presiden itu wajib untuk membuat RPJMN, ya, ditetapkan dengan Perpres. Jadi ini adalah RPJMN kelima, ya, 2 kali di masa Pak SBY, 2 kali di masa Pak Jokowi, ini di masa Pak Prabowo. Nah, sudah saya bacakan di cuitan terdahulu terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan komponen pengeluarannya. Nah, kali ini saya tulis dari dokumen RPJMN, lalu saya kaitkan dengan analisis umum terkait dengan sektor. Jadi pertumbuhan ekonomi itu kan bisa dirinci menjadi 17 sektor lapangan usaha. Kalau kemarin komponen pengeluaran bisa dirinci menjadi 7 komponen, tapi yang saya sajikan kemarin hanya 3 yang utama. Nah, ini dari 17 sektor saya sajikan 5, ya. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran 5 ini adalah yang terbesar porsinya dalam pertumbuhan ekonomi atau dalam produk domestik bruto. Yang pertama ini pertanian. Itu RPJMN 2025 ini 2029 menargetkan akan tumbuh 2,20% di tahun 2025, ya. Nah, perlahan-lahan naik, tidak disebutkan naiknya berapa, langsung lompat ke 2029 3,46%. Tapi jelas itu cara verbalnya dia akan naik. Jadi mulai 2,20 di 2025, di ujungnya di 2029 3,46%. Nah, sebagai catatan yang sudah terjadi, itu rata-rata pertumbuhan 2011 sampai 2024, jadi selama kurang lebih 14 tahun, itu 3,10%. Nah, 3 tahun terakhir, ya 2022 sampai 2024, itu 1,4%, hanya 1,4%. Sudah cukup tinggi, tapi tidak terlampau tinggi, masuk akal lah masih. Hanya saja menarik, ya, karena di tahun 2024 yang berlalu ini, kita tumbuhnya hanya 0,67% pertanian. Di 2023 pun hanya 1,31%. Jadi untuk membalik menjadi 2,20% di tahun ini, tahun 2005, itu pekerjaan berat sudah. Apalagi perlahan-lahan menjadi 3,46 di 2029. Ini target cukup berat, tetapi sekaligus juga menggambarkan bahwa karena Presiden Prabowo ini menginginkan pertumbuhan yang langsung naik hingga 8% di tahun 2029, maka target tumbuh 3,46% di 2029 itu bisa saja kita baca pertanian tidak diandalkan untuk memberi kontribusi ke 8%, tidak diutamakan. Itu dulu, ya. Cukup berat targetnya, seandainya tercapai pun sebetulnya itu artinya angka 8% yang dimaui tidaklah berdasarkan geliat dari pertanian ini. Ya, itu saya kasih gambar. Yang hitam itu pertumbuhan ekonomi, yang biru adalah pertumbuhan pertanian yang sudah terjadi 2011 sampai 2024. Nah, kemudian yang kedua itu industri pengolahan. Pilihan kepada 2 sektor ini di awal untuk dicuitan adalah karena kedua-duanya memiliki kontribusi besar, ya. Nah, dalam hal industri pengolahan itu targetnya 2025 ini 5,50%. Nah, 2029 8,14%. Nah, sementara yang sudah direalisasi rata-rata 14 tahun 2011 sampai 2024 itu hanya 4,02%. Dan di 3 tahun terakhir memang membaik, ya, jadi 4,65%. Nah, di situ saya perlihatkan gambar yang orange terutama itu, ya. Yang orange itu adalah sektor industri pengolahan. Kelihatan bahwa, ya, kita sebetulnya belum pernah itu selama 14 tahun terakhir tumbuh mencapai
8,14%. Jadi target industri ini cukup berat ya, tetapi juga kelihatan di sini ini berarti ini yang salah satu yang diandalkan oleh skenario pertumbuhan ekonominya era Prabowo ini untuk mencapai 8% itu salah satunya adalah industri yang langsung digenjot nih dari pertumbuhan berapa? 4,64%, 4,47% di 2024, langsung didorong 5,51% itu besar sekali ya. Kalau dilihat gambar itu jarang bertambahnya 1 persen poin. Nah, apalagi sampai 2029 8,14%. Nah, kalau kita baca dokumen RPJMN kelihatan memang ada upaya menggambarkan pemerintahan Prabowo ini akan melakukan reindustrialisasi ya. Peran industri akan bertambah, tumbuhnya cepat, jauh lebih sekurang-kurangnya setara dengan pertumbuhan ekonomi, bahkan lebih kan kalau dilihat begini, lebih sedikit dari pertumbuhan ekonomi. Nah, itulah yang menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi menuju 8%. Hanya saja hal seperti ini juga sudah pernah dinyatakan di 2 RPJMN era Jokowi ya, bahwa ada keinginan reindustrialisasi, di beberapa tempat disebut revitalisasi industri. Dan kebetulan yang terjadi selama 10 tahun era Jokowi gagal dalam hal reindustrialisasi. Kita tidak tahu nanti era Prabowo ini apakah berhasil untuk reindustrialisasi. Nah, itu grafiknya bisa dilihat ya. Lalu sektor ketiga adalah sektor pertambangan, tepatnya pertambangan dan penggalian ya lengkapnya. Saya ringkas dengan sebut sektor pertambangan. Itu target di 2025 tumbuhnya 5,52%. Di 2029 7,51%. Sementara menurut catatan rata-rata tumbuh 14 tahun terakhir itu hanya 2,09%. Memang pertambangan ini memang kencang di 3 tahun terakhir yang rata-ratanya mencapai 5,14. Jadi di 11 tahun sebelumnya itu rendah gitu, bahkan sempat kontraksi itu artinya pada tahun itu lebih rendah produksinya dibandingkan tahun sebelumnya. Maka target 5,52% di tahun 2025 ini dan terutama sekali menuju 7,51% ke 2029 itu artinya ini sangat diandalkan untuk menopang 8% ya. Tentu target yang sangat berat dan yang penting ada asumsi nih peran sektor ini meningkat. Kalau kita bicara transformasi ekonomi ini sebetulnya agak di luar teori ya. Mestinya kan sektor yang disebut sektor primer itu ya pertanian, ya pertambangan penggalian. Itu porsinya ya berkurang meskipun dia tetap tumbuh. Tapi karena industri pengolahan tumbuh lebih kencang, lebih tinggi. Lalu mungkin sektor jasa yang modern tumbuh lebih tinggi. Ini mestinya pertambangan tumbuhnya lebih landai. Tapi nampaknya RPJMN ini masih kita akan mengandalkan kembali pertambangan. Di sisi lain, kenaikan di 3 tahun terakhir ini sebetulnya lebih karena pasar global. Jadi harga komoditas, harga terutama dalam konteks pertambangan ini, batu bara kah, nikel kah, bauksit kah, tembaga kah, emas kah, itu mendorong produksi ya. Harga yang tinggi itu menstimulan produksi, baik juga investasi untuk di sektor itu. Nah, kita tidak tahu ke depan, berarti RPJMN menganggap harga-harga ini masih akan cukup baik, cukup tinggi, dan produksi terpicu untuk itu, dimulai dengan investasi di sektor itu, ya kurang lebih begitu. Nah, jadi ini sebuah perencanaan yang bergantung pada kondisi global. Itu dalam hal pertambangan penggalian. Kemudian sektor keempat, konstruksi. Nah, di RPJMN 2029 ini, konstruksi ditargetkan tumbuh 7,65% dan di 2029 9,64%. Kalau berdasarkan yang terjadi di 2024 7,02%, target 7,65 ini masih terbayang ya. Nah, tetapi kalau dilihat rata-rata 14 tahun tuh hanya 5,17% sebenarnya. 3 tahun terakhir malah turun 4,65. Memang 2024 pengecualian ya. Nah, dengan demikian target RPJMN ini tinggi banget ya. Nah, dan mensyaratkan apa coba konstruksi? Mensyaratkan infrastruktur dibangun melebihi era Jokowi. Tadi itu era Jokowi itu segitu kan rata-rata malah 5 saja, 6 paling ini sekitar 6 lah, 5 sampai 6. Lah ini mau sampai 9,64. Berarti harus ada pembangunan infrastruktur yang lebih besar, lebih masif.
Nah, di sisi lain saya kaitkan dengan informasi terkini kita yang sudah kita terima publik, itu pemerintah mengurangi anggarannya untuk infrastruktur ya, terkurangi. Meskipun narasi macam-macam, tapi faktanya dalam hal nilai belanja modal untuk infrastruktur, APBN berkurang. Mungkin diharapkan oleh pemerintah, swasta, BUMN bisa meningkat lebih pesat. Nah, mari kita lihat nanti. Yang jelas, berarti pembangunan infrastruktur di era Prabowo diasumsikan lebih besar dibandingkan era Jokowi. Mungkin juga di sini ada aspek keyakinan untuk seperti pembangunan jalan tol berlanjut, pelabuhan mungkin tetap diperbaiki, bandara mungkin juga dalam konteks perumahan, aspek tertentu dari perumahan kan ada konstruksinya, ada yang realistik, ada yang konstruksi. Intinya infrastruktur lah. Nah, kemudian yang kelima itu terkait dengan sektor perdagangan. Jadi 5 sektor terbesar dari 17 sektor ya. Nah, RPJMN menargetkan apa? Menargetkan perdagangan tumbuh 4,96% di 2025 dan 7% di 2029. Sebagai informasi, rata-rata pertumbuhan di 14 tahun terakhir itu 4,42%. Sedangkan 3 tahun terakhir 5,08. Berarti kalau berdasarkan 3 tahun terakhir, target 2025 ini cukup realistis ya. Terakhir aja kita masih bisa 4,86 berarti hampir sama kan. Tetapi untuk mencapai 7% sepertinya juga bukan pekerjaan mudah karena pernah di atas 7% hanya di tahun 2011, 2012 ke sini belum pernah di atas belum pernah mencapai 7% maksudnya. Nah, ini berarti tinggi. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan sektor-sektor lain, juga dikaitkan dengan komponen pengeluaran di cuitan-cuitan yang terdahulu, ya make sense sih, masuk akal. Kalau benar-benar yang lain-lain terwujud. Karena perdagangan ini bisa dikatakan merupakan sektor yang lebih akibat dibandingkan penyebab ya. Dia bisa tumbuh perdagangan ketika industri pengolahan tumbuh pesat, pertanian tumbuh pesat, ya kan, konstruksi tumbuh pesat, kemudian pertambangan penggalian tumbuh pesat, maka perdagangan akan menjadi sektor yang terungkit gitu loh. Jadi bukan perdagangan yang menyebabkan yang lain-lain tumbuh. Ya, maka kalau dilihat gambar itu memang searah ya. Jadi polanya sektor perdagangan ini mirip dengan pola pertumbuhan ekonomi dan angkanya pun sering berimpit dengan angka pertumbuhan ekonomi. Karena itu ini asumsinya adalah ekonomi benar-benar bisa tumbuh menuju 8% dan yang penting dinamis. Kalau tumbuhnya timpang, maksudnya sektor pertambangan sangat tumbuh pesat, sektor yang tidak mengungkit sektor lain, ya itu juga tidak akan membuat perdagangan melesat ya. Yang bisa membuat perdagangan melesat itu terutama ya pertanian, kemudian industri pengolahan. Nah, terlepas dari saya menyampaikan 5 cuitan ini dengan fakta-fakta data-data dan berkesimpulan sederhana, dari sisi ini target pemerintah nampak terlampau tinggi, lalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi menuju 8% pun cukup tinggi. Mungkin saja semua itu mungkin, tetapi dari cara melihat seperti ini, saya sedikit berkurang optimis saya bahwa pemerintah memiliki rencana yang cukup strategis dan siap pakai untuk menuju 8%. Sejauh yang saya tweet ini kelihatannya lebih bersifat harapan daripada rencana. Mudah-mudahan saya tidak benar ya.